على القدر الواجب علمه. Hasbuka. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini, adalah tentang malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, akhbirni anil Islam. Ya, kemudian juga menanyakan tentang al-iman. Ya. Setelah selesai ini semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah gerangan wahai sahabat-sahabatku siapa yang datang tadi? Sekarang pertanyaannya, kira-kira di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira ada jawaban enggak di hati mereka? Mereka bisa aja kira-kira kan? Bisa salah, bisa benar. Tapi antum tahu bagaimana adab mereka semua. Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi mereka enggak berani lancang. Mereka enggak berani mendahului. Ya. Dan itu kalau kita pun ditanya sesuatu kita tidak tahu, ya ungkapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Artinya dijanjikan bisa dijawab besok. Kita dapatkan sekarang sebagian orang belum selesai orang bertanya, udah, anak udah paham dia mau tanya ini kan. Nah, itu enggak boleh. Biarkan seseorang selesai bertanya. Ya. Bahkan kalau perlu diulangi, bukankah saudara tadi bertanya A, B, C, D? Ya, bertanya ini. Kalau kita tidak tahu, jangan kita terus jadi mufti, jadi jawab semua. Kadang-kadang profesi seseorang sebagai mubaligh. Ya, tapi profesi itu berubah, udah jadi mufti juga. Semua mau dijawab. Nah, ini sesuatu amburadul atau sesuatu yang tidak sehat ini harus diluruskan di masyarakat. Ada orang ahli pidato, belum tentu dia tahu hukum. Ya, mungkin yang tahu hukum dia tidak pandai untuk berpidato, bisa juga itu terjadi. Nah, ini saya akan jelaskan di sini adalah, dan saya sudah singgung, hal yang tidak ada alasan seseorang tidak tahu, namanya rukun iman, rukun Islam. Ya, dia harus tahu namanya puasa di bulan suci Ramadan. Kalau belum datang bulan suci Ramadan, okelah. Tapi ketika datang dia harus tahu mana rukun-rukun puasa, mana ini. Haji, dia belum wajib. Ya okelah, ilmunya enggak wajib. Tapi ketika datang kewajiban haji, dia harus tahu. Ya, atau sekurang-kurangnya dia harus ada yang mendampingi dia, gandeng dia untuk berangkat haji. Nah, sekarang saya ingin jelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Ustaz, bagaimana beriman kepada Rasul? Saya enggak tahu nama-nama Rasul semua. Ya, kalau dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban, anna adadal anbiya 100,000 wa 14,000. Jadi jumlah para nabi itu 114,000. Itu hadis Ibnu Majah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah. 114,000. Dan dari jumlah tadi rasul yang ada adalah 315 rasul. Terus apa bedanya antara rasul dan nabi? Kalau rasul itu ya hadir dengan membawa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi dengan syariat baru kalau rasul. Kalau nabi, dia diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tapi dengan risalah yang sudah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jadi bedanya Nabi itu adalah tidak membawa risalah yang baru, syariat yang baru. Kalau Rasul membawa syariat yang baru, yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, terus bagaimana sekarang? Apakah kita harus beriman dengan... Nah, kita tidak diwajibkan namanya manusia secara umum ya.
Jadi secara global kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Tetapi untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam harus wajib. Yang lain umum aja. Ya, secara umum, tapi untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya harus kita tahu betul itu. Jangan kita tidak tahu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti pekan depan berikutnya saya akan jelaskan bagaimana mengenal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman secara global, secara umum aja, tapi untuk Rasul khusus. Ada juga iman secara detail. Ya, secara detail tentang nama-nama itu untuk orang-orang tertentu. Jadi fardu kifayah di sini. Jadi untuk orang-orang tertentu, para ulama atau orang-orang tertentu yang khusus dia tahu betul jumlah para rasul dan rasul-rasul itu bawa risalah apa, kitab-kitabnya dan seterusnya. Ya. Kemudian sebagai penutup saya akan membawakan satu hadis. Kita sudah sering mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak disampaikan oleh para mubaligh kita, yaitu ketika Rasul berziarah ke kuburan Baqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu ikhwani," aku melihat saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, "Alasna ikhwanak," bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul bersabda, "Antum ashabi," kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang nanti sesudahku di akhir zaman, yang beriman dengan risalahku dan mereka meninggal dalam keadaan muslim. Itu sering kita dengar. Saya dapatkan sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Jadi Rasul bersabda, min ashaddi ummati li hubban. Jadi sebahagian umatku yang paling benar cinta kepadaku, yaitu mereka-mereka yakununa ba'di, yang datang setelah wafatku. Yawaddu ahaduhum, ya, sebahagian atau salah satu dari mereka itu sangat cinta, kepingin untuk melihatku, ya, bi ahlihi wa malihi. Walaupun konsekuensinya tadi adalah dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun semua itu dia korbankan, ya, keluarga dan hartanya. Artinya untuk melihat Rasul pengorbanan itu sangat besar sekali. Saya ulangi lagi hadis tadi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Jadi mereka sangat cinta untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kemuliaan melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengannya walaupun dia korbankan harta dan keluarganya. Artinya dia cintai Allah dan Rasulnya melebihi istri, anak, keluarga semuanya. Ya. Apa yang bisa kita gambarkan? Artinya orang ini hidupnya selalu bersolawat, hidupnya selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul, berkorban untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya, membela agamanya, semua dia lakukan. Apa yang dia inginkan? Nanti dia berjumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semua konsekuensinya,
dia dahulukan dirinya, dia dahulukan Rasul dari dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan semua ada yang di muka bumi ini. Dan memang ini tidak hanya merupakan retorika saja, tapi terbukti ketika terjadi di lapangan. Dia akan membela baginda Rasul dan membela risalah Rasul, membela agama ini untuk mendapatkan dan menggapai ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan kecintaannya dan berjumpa dengan Allah dan Rasulnya kelak, dan mendapatkan syafaat, ridha, mahabbah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong mereka tersebut yang digolongkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amin. Ya mujibas sa'ilin, Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin, yassir umurana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma inna khalqun min khalqika, fala tahrim anna bidunubina fadlak ya akramal akramin. Allahumma shfi mardana wa marda ikhwanina wa akhwatina wa ahibbaina wa jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wa sayyi'il asqam. Allahumma انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين والمشردين في كل مكان وفي بلدنا هذا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تخزنا وقونا ولا تضعفنا واشف مرضانا واسترنا يا الله بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، واختم لنا بالحسنى وإلى جنتك الفردوس الأعلى يا الله بلا حساب. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.